Begitu Trump resmi memenangkan pemilu dan dilantik sebagai presiden ke-47 Amerika Serikat, dia berdiri di depan kamera, menatap para wartawan, dan mengumumkan perang terhadap kartel. Bukan sekedar gertakan, dia ini menjabarkan langkahnya secara terang-terangan, menegakkan kekuatan militer darat, laut, udara, hingga serangan cyber untuk merobohkan sistem pertahanan dan aliran uang mereka. Kartel mendengar ancaman itu dan membalas dengan deklarasi perang. Target pertama mereka itu adalah perbatasan Amerika Serikat Meksiko yang begitu dibanggakan sama Trump ini. Tapi ini bukan sekedar serangan, bre. Mereka melepaskan teror yang membuat siapapun yang melihatnya ini jadi merinding. Awal 2024, operasi Amerika Serikat untuk membidik tokoh-tokoh kunci kartel kayak Ovidio Guzman Lopez, putranya El Chapo, dan Ismael El Mayo Zambada mulai berjalan. Keduanya menghadapi berbagai tuduhan di Amerika Serikat, termasuk mengendalikan jaringan produksi dan penyelundupan narkoba mematikan. El Mayo itu udah jadi legenda hidup. 4 dekade memimpin salah satu kerajaan narkoba terbesar di dunia tanpa pernah tersentuh hukum. Amerika Serikat waktu itu tahu kalau mengejar dia ini secara langsung bakal sulit banget. Jadi mereka memutar strategi, yaitu menjadikan orang kepercayaannya sendiri sebagai alat. Ovidio Guzman yang dikenalnya sejak masih bocah itu jadi pintu masuk. El Mayo merasa aman datang ke pertemuan itu, yakin kalau anak yang dia lihat tumbuh sejak bayi itu nggak mungkin mengkhianatinya. Tapi justru di sanalah dia dijebak, diikat dengan zip tie, kursinya dipaku, terus diterbangin 2,5 jam menuju El Paso, di mana agen federal itu udah nunggu dia. Penangkapan 2 bos besar Sinaloa ini memicu kekacauan di seluruh kartel Sinaloa. Pada 9 September, baku tembak pecah. Rekaman radio percakapan pertarungan kartel dengan aparat itu bocor ke internet, memperlihatkan kepanikan dan suara tembakan bertubi-tubi. Jalanan udah berubah jadi medan perang dan korban sipil berjatuhan. Tubuh mereka udah tergeletak di aspal. Ketakutan melanda, warga enggan keluar rumah karena bisa aja jadi mereka korban selanjutnya. Faksi-faksi yang bertikai itu mulai memburu anggota rendahan, menculik, menyiksa, lalu membuang jasadnya ini ke jalanan. Dan ketika Trump kembali menang dalam pemilu, eskalasinya ini justru melonjak. Janjinya saat kampanye, yaitu raja narkoba dan pengedar kejam gak akan pernah tidur nyenyak lagi, menjadi bumerang. Kartel gak menunggu diserang, mereka ngirim pesan darah di dekat perbatasan. Di Rio Bravo, dekat Dona, Texas, faksi Scorpions dan Metros dari Gulf Cartel itu saling hantam dalam baku tembak brutal yang memuntahkan peluru tanpa henti. Dona sendiri itu bukan kota biasa. Selama bertahun-tahun, dia ini jadi pintu masuk utama penyelundupan narkoba dan manusia ke Amerika Serikat. Bagi Trump, baku tembak ini berarti perang kartel udah merapat ke tanah Amerika. Rekaman drone thermal milik Texas DPS itu menunjukkan ledakan dan tembakan senjata berat memecah malam. Insiden itu memicu lagi perdebatan panas tentang keamanan perbatasan, isu yang udah membara menjelang pemilu 2024. Tapi Trump gak mundur. Baginya ini tuh adalah perang yang gak bisa dihindarin, dan jika harus mengerahkan militer melawan kartel, dia bakal ngelakuin dengan atau tanpa izin dari Meksiko. Membawa perang langsung ke tanah Amerika udah merupakan kesalahan besar bagi kartel, tapi melakukannya di wilayah Greg Abbott itu adalah langkah bunuh diri. Gubernur Texas itu nggak pernah menyembunyikan rasa muaknya terhadap kartel, dan kali ini pun dia bereaksi secepat kilat. Sejak 2021, Texas sudah menjalankan kebijakan anti kartel yang ketat lewat operasi Lone Star, memperkuat keamanan perbatasan dan mengerahkan gabungan pasukan polisi negara bagian dengan Texas Rangers untuk memburu jaringan mereka. Kalau Trump berniat menetapkan kartel ini sebagai organisasi teroris asing dan memutus akses mereka dari sistem keuangan global, Abbott sebenarnya udah menetapkan strategi serupa itu udah sejak lama. Bahkan sempat menetapkan geng Venezuela Tren de Aragua sebagai organisasi teroris sambil menawarkan hadiah $5.000 bagi siapapun yang bisa nyeret anggotanya ke meja hijau. Tapi meski upaya itu gencar, kekerasan kartel justru semakin menggila. 8 September itu jadi salah satu buktinya. Baku tembak di selatan perbatasan Texas meninggalkan 6 mayat, kendaraan penuh lubang peluru, senjata kelas militer, granat, dan mobil-mobil yang sebagian masih memakai plat Texas. Trump gak terkejut. Menurutnya salah satu cara kartel bisa begitu leluasa bergerak di Amerika adalah lewat arus imigran ilegal. Dan untuk itu dia udah punya rencana yang membuat pendukungnya bersorak dan penentangnya ternganga. Meluncurkan program deportasi terbesar dalam sejarah Amerika, bre. Langsung pada hari dia mengucapkan
mengucap sumpah jabatan. Kita udah gak punya pilihan, tegasnya. Ini udah gak bisa dipertahankan. Kedengarannya ambisius, tapi sejarah pernah mencatat hal serupa. Pada 1930-an hingga 1940-an, sekitar 2 juta orang Meksiko dan keturunan Meksiko, termasuk warga Amerika Serikat, diusir paksa kembali ke Meksiko. Trump yakin strategi ini tuh bukan hanya untuk mengatasi masalah imigrasi ilegal, tetapi juga untuk menghancurkan urat nadi operasi kartel. Dia bahkan menceritakan bagaimana pada masa lalu ketika 1,5 juta imigran ilegal itu digiring melintasi perbatasan, mereka yang nyoba buat kembali itu akan diusir lagi, dan bagi yang masih keras kepala akan dikirim jauh ke selatan hingga mereka nggak pernah muncul lagi. Dalam pandangannya Trump, imigran ilegal itu bukan hanya masalah populasi. Mereka adalah tenaga kerja, kurir, dan perpanjangan tangan kartel dalam membangun kerajaan narkoba di Amerika Serikat. Resiko ini bukan sekedar teori. Video demi video itu beredar memperlihatkan polisi diserang kelompok migran, seperti cuplikan di TikTok yang nunjukin baku hantam di sebuah penampungan. Pemerintahan Biden, kata Trump, itu hanya membiarkan masalah ini membusuk tanpa tindakan nyata. Dia menegaskan bahwa dia akan langsung turun tangan berhadapan dengan para pejabat di El Paso untuk membahas migrasi dan perdagangan narkoba. Bukan sekedar berpidato, tapi menyiapkan langkah eksekusi yang pasti. Bagi Trump, ini adalah mandat utama begitu dia kembali ke Gedung Putih. Kartel udah terlalu liar. Mereka bukan hanya berperang sesama faksi sambil menjejalkan narkoba ke pasar Amerika, tapi juga menguasai jalur migrasi dengan tingkat disiplin yang nyaris militer gitu. Migran yang ingin paket VIP bisa dikenai tarif sampai $15.000, sementara yang gak mampu bayar menghadapi resiko maut. Kartel bahkan membekali para migran ini dengan gelang warna-warni sebagai tanda siapa yang udah membayar dan siapa yang belum. Dan bagi mereka yang nyoba masuk tanpa izin kartel, hukuman yang menanti bukan sekedar ditolak, tapi seringkali hilang tanpa jejak. Sejak 1 Oktober 2024, hampir 50 migran tewas saat mencoba menyeberangi perbatasan. Anak-anak tanpa pendamping menjadi korban paling rentan. Dalam 1 bulan aja, lebih dari 100 anak ditemukan berjalan sendirian. Beberapa itu bahkan baru berusia 7 tahunan, hanya membawa secari kertas berisi alamat sponsor dengan harapan bisa sampai ke negara bagian kayak New York atau California. Otoritas Texas kini bersiap menghadapi lonjakan penyeberangan ilegal jelang pelantikannya Trump. Khawatir rencana deportasi massalnya akan memicu upaya penyelundupan yang lebih nekat dan beresiko. Trump sendiri melihat situasinya ini sebagai bencana nasional. Negara kita diracuni dari dalam oleh narkoba dan kejahatan, tegasnya. Kartel narkoba sedang berperang di Amerika, dan sekarang waktunya Amerika berperang melawan kartel. Dalam masa kampanye, dia udah menebar wacana aksi militer yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu operasi rahasia, serangan drone, hingga penggerebekan langsung. Bahkan tanpa persetujuan Meksiko itu sendiri. Dia membandingkan rencananya ini dengan operasi tahun 2019 yang menewaskan pemimpin ISIS, yaitu Abu Bakar al-Baghdadi, sambil mengisyaratkan daftar target untuk dibersihkan dari pucuk kepemimpinan kartel. Saat saya jadi presiden, kebijakan Amerika Serikat adalah menjatuhkan kartel seperti kita menjatuhkan ISIS dan kekhalifahan mereka. Saya akan kerahkan semua aset militer yang diperlukan, termasuk Angkatan Laut Amerika Serikat, untuk memberlakukan blokade laut penuh terhadap kartel. Saya sudah melakukannya dulu dan itu berhasil. Namun strategi ini memancing kritik keras. Para ahli memperingatkan bahwa langkah tersebut beresiko merusak hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Meksiko dan melanggar hukum internasional. Melabeli kartel sebagai organisasi teroris mungkin tampak tegas, tapi bisa menjadi bumerang yang memicu konsekuensi hukum dan diplomatik yang berat. Di atas kertas, Meksiko emang punya lebih banyak kerugian kalau perang ini meledak, tapi kerjasama mereka tetap krusial untuk menangani perdagangan narkoba dan arus migrasi. Tanpa itu, taktik agresifnya Trump ini justru bisa memperparah keadaan. Dan faktanya, guncangannya ini udah kerasa. Nilai peso kan anjlok. Ketakutan resesi juga membayangi, dan industri yang bergantung pada ekspor, terutama otomotif, itu terancam oleh rencananya Trump yang mengenakan tarif tinggi pada impor dari Meksiko. Kebijakan imigrasinya termasuk deportasi massal itu nggak hanya menyasar migran ilegal, tapi juga mengancam mata pencaharian keluarga Meksiko yang hidup dari kiriman uang sanak saudara mereka di Amerika Serikat. Presiden baru Meksiko, yaitu Claudia Sheinbaum, kini berada di persimpangan. Akankah dia bekerja sama dengan rencananya Trump atau memilih untuk konfrontasi ke Trump ini? Bagaimanapun pilihan dari Sheinbaum, ketegangan antara dua negara ini hampir pasti meningkat. Kartel
migran, dan hubungan dagang kini jadi taruhan. Trump mengakhiri pernyataannya ini dengan nada menantang. Dulu kita punya perbatasan terkuat dalam sejarah negeri ini dan angka narkoba terendah dalam 45 tahun. Kita disegani di seluruh dunia. Sekarang kita ditertawakan dan saya tidak akan membiarkan itu terus terjadi. Kita harus mengambil alih, kita harus keras, kita harus pintar, dan kita harus adil. Pertanyaannya sekarang, apakah balas dendam ini bisa dibenarkan atau justru hanya akan menambah penderitaan? Oke Bres, gitu aja buat video gue kali ini. Gimana menurut lo? Ini adalah sedikit update ya soal gimana posisinya Trump ini yang terhadap kartel-kartel. Kalau lo suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan BTW gue baru aja buka membership untuk channel ini, dimana gue bakal lebih banyak ngomongin berita-berita soal kartel atau kasus-kasusnya kartel, dan ngomongin juga soal influencer-influencer. Kalau lo pengen lebih banyak dengerin gue ngomong, dengerin gue cerita, silakan bisa join, tombol membershipnya ada di bawah. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.